Alright guys, di video kali ini bukan tentang analisa pasar ya, sama teman saya mau ngasih tahu dulu ya, sesuatu yang sebenarnya penting banget dan saya rasa untuk semua orang yang masuk di kripto, nanti kalau mau naik level atau pengen menjadi lebih dalam lagi di pasar kripto ya, atau sebagai crypto bros, harus mengikuti atau minimal paham ya level-level yang ada di sini. Ya sebenarnya nggak mesti banget kalian ngikutin, tapi minimal kalian harus paham dan harus bisa minimal tahu cara memanfaatkannya ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai dulu. Saya kasih nama judul video ini mungkin level up your game ya, as crypto investor. Oke, ini materinya akan sedikit basic, tapi saya nyadar bahwa banyak orang yang nggak paham di sini gitu. Nah, saya mulai dulu dari pertama ya. Kita biasanya kalau beli kripto itu apa sih? Misalkan kita beli BTC ya, BTC, terus ada ETH dan segala macamnya lah. Ini kita bisa belinya di mana? Belinya di centralized exchange ya, CEX namanya istilahnya. Ini ada toko kripto, ada Indodax, ada Pintu, ada Reku, ada Thrift, ada macam-macam lah, baik lokal maupun global. Yang global ya ada Binance, ada Bybit, ada Bitget, ada KuCoin dan segala macam-macam. Nah ini kan kita beli di sini ya. Nah menurut saya kalau ada di dalam sini marwah sini di level ini kita masih ada di dalam level satu atau level yang paling basic. Nah, di sini ada beberapa kompromi sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita yang jadi concern sebagai crypto investor di sini adalah kita memberikan sorry salah ngetik di sini harusnya ya, kita memberi data ke para exchange tadi gitu. Lalu kita juga ya ibaratnya memperkaya exchange ya for better or worse ya, mau ini baik atau enggak sebenarnya karena kita bayar fee lumayan gitu, bayar fee lumayan. Makanya kalian suka lihat kan, exchange-exchange itu kayaknya promosinya jor-joran banget. Bahkan ngebayar affiliate atau KOL, ya kayak saya juga sih, itu lumayan duitnya gitu. Ya karena memang kita ada fee di sana. Ya, saya nggak bilang ini jelek ya, tapi ya kalau ada cara yang bisa menghemat buat kalian, kenapa nggak dipakai gitu. Nah, kita ke level 2. Nah, di level 2-nya ini kalau kita mau naik level, ini adalah sebagai saya rasa ya, ini DEX trader ya. Nah, apa itu DEX maksudnya? DEX itu kan decentralized exchange. Jadi ya kita beli di decentralized exchange gitu. Nah, di sini kalau di sini kan tadi saya udah bilang ya, contohnya ya ada Indodax ya kan, ada toko kripto, ada Pintu, ada Thrift, ada Reku dan segala macamnya ya. DLL banyak lah. Terus atau ada juga ya Binance, Bybit, DLL juga gitu kan. Nah, untuk DEX ini ya, ini contohnya adalah Uniswap ya kan. Terus ada lagi Rhodium, ada lagi banyak sih sebenarnya, PancakeSwap gitu ya dan lain-lain. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya nah kita sekarang coba ke sini ya. Bedanya DEX versus CEX. Jadi level satu adalah sebagai CEX trader, level 2 sebagai DEX trader ya. Di sini yang bisa kita lakukan adalah ya CEX versus DEX gitu ya. Dari sisi kalau dari sisi privacy apa segala macam kita udah tahu lah. Cuman dari sisi uh, penyedianya biasanya checks itu dia bisa jadi memang ditradingin antara trader lawan trader. Jadi kalau saya beli satu ada orang yang jual satu gitu ya. Tapi banyak yang juga memakai yang namanya market maker MM. Ya orang atau entitas yang ditugaskan untuk menjaga harga dalam tanda kutip. Sementara kalau DEX kebanyakan itu pure benar-benar player versus player atau PVP ya. Jadi kayak ya udah saya beli ke kamu, kamu beli ke saya jual ke kamu, kamu jual ke saya dan segala macam gitu ya. Seperti itu. Ya untuk better or worse ya, bisa jadi satu sisi lebih baik, bisa jadi satu sisi lebih buruk gitu. Seperti itu. Nah, di sini umumnya fee-nya lebih tinggi. Ini kalau misalkan kita pakai aset kripto yang biasa aja ya, bukan yang aneh-aneh ya. Kita ngomongin Bitcoin, Ethereum, Solana, mungkin XRP sama mungkin ya yang masih top-top agak tinggi lah gitu ya. Lalu di sini fee-nya kecil-kecil, lebih kecil sebenarnya gitu. Dan nanti masih ada masalah macam-macam lagi, biaya ini itu segala macam yang masih lumayan juga. Nah, ini perbandingannya DEX sama CEX. Nih, yang paling penting itu di sini. Nah, kalau misalkan kita mau beli kripto, pada umumnya kripto yang baru ada, baru jadi gitu ya,
itu banyaknya ditradingkan di DEX dulu. Habis DEX baru nanti masuk ke CEX. Nah, makanya biasanya harganya udah terlalu tinggi gitu ya pada saat masuk ke CEX. Biasanya gitu. Baru begitu masuk, ya akibatnya orang-orang yang udah punya duluan, begitu listing, mereka jual buang muatan, harganya turun. Kita jadi exit liquidity. Minimal di CEX itu kita mengurangi, kita kita dapat potensi menjadi exit liquidity seperti itu. Kalau kita trading di DEX, dengan catatan kita trading kripto yang benar, bukan yang dimain-mainin sama orang ya, itu dan bukan micin-micin banget ya, itu mengurangi kemungkinan buat kita kena jadi exit liquidity seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita mau naik level di sini, nah di DEX ini kita kan berarti trading dengan self custody ya di sini ya. Maksudnya ya bener-bener yang kita sendiri yang megang duit kita. Kalau di cek tadi itu dititipin di exchange-nya. Self custody ini sebenarnya bisa banyak banget yang bisa kita pakai. Pertama, bukan pakai, tapi kita lakukan. Kita bisa bisa aja ke yang namanya misalkan staking. Ini kalau teman-teman tahu ya di staking atau mungkin ada liquid staking kayak LDO apa segala macam ya. Lalu ya kita juga bisa melakukan lending dan borrowing gitu ya. Ini udah mulai masuk ke ranahnya DeFi. Tapi yang mau saya bahas adalah kalau kita benar-benar mau naik level, itu kita harus ke yang namanya jadi liquidity provider. Kenapa mesti jadi liquidity provider? Ini saya langsung bilang di sini. Ini kalau kita mau naik level ke level, tadi kan ini udah level 1, level 2. Nah, kalau kita udah mainan di DeFi, nah, ini saya bilang ini level 3, staking, lending, dan borrowing. Liquidity provider itu level 4. Kenapa? Karena ini yang paling advance, paling profitable menurut saya. Dibandingkan daripada kita mainan trading futures, kalau mau cari duit cepet, saya rasa ini lebih bagus. Ya, tentu harus pada paham ya, ini juga resikonya juga ada. Kenapa LP ini bagus? Coba kita lihat dulu ya. Ini saya ada punya DeFi lama. Ini salah satu platform buat ngelihat pergerakan ada di DeFi ya. Kita lihat di satu jaringan aja. Misalnya ya, Ethereum. Lihat, di Ethereum itu ada orang yang mengunci uangnya senilai 65 miliar dolar. Total ya, total itu 65 miliar dolar. Atau kita coba lihat aja volume ya. Kita ke all dulu, kita coba lihat volume ya. Coba DEX volume nih. 24 jam terakhir di semuanya, ini per saya bikin video 9 Juli 2025 jam 1.14 dini hari. Semuanya trading di DEX itu ada 12,57 miliar dolar. 12,57 miliar dolar. Yang tadi ya, yang ini nih. Sorry. Nih, PVP. Ada transaksi di sini. Masa kita nggak mau jadi bagian dari sini? Ini ada perputaran uang yang sangat kenceng, yang bisa jadi kita malah dapat bagian dari sana. Ya ibaratnya kalau misalkan kita lihat ya, coba kita buka Coin Market Cap ya. Nih, di Coin Market Cap kita coba lihat centralized exchange mana nih. Nah, yang spot ya, kita ngomongin spot, kita nggak ngomongin futures. Di Binance, Binance itu 24 jam terakhir volumenya ada 12 miliar dolar. Di DeFi lama, di semua jaringan sama 12 miliar dolar. Tapi kalian bayangin, 12 miliar dolar ini fee-nya, ongkosnya itu diembat semua sama Binance. Makanya Binance kaya dong. Sama kayak di Bybit juga, 2 miliar itu fee-nya diembat sama Bybit gitu. Sekian persen. Saya lupa fee-nya berapa, tapi kalau kita ngomongin 1% aja, yang mana seharusnya lebih kecil ya. 1% dari 12 miliar itu ya udah 120 juta dolar sehari. Tapi kayaknya nggak 1%, harusnya kalau nggak salah MakerTaker tuh 0,1 atau 0,01 gitu. Oke, kalau 0,1 dia tetap masih dapat jutaan dolar juga gitu. Gede per hari, diimbat semua. Sementara kalau kita ke DEX, PVP, fee-nya bisa jadi buat kita karena kita yang trading. Kita masa nggak mau dapat bagian dari fee dari berapa tadi? 12 miliar dolar yang setara dengan Binance, yang mana kalau Binance itu diembat semua. Nah, disinilah yang namanya liquidity provider. Nah, untuk memahami liquidity provider, mungkin saya harus sedikit mundur dulu. Dan video ini mungkin bakal kepanjangan. Saya coba batasi video ini 15 menit aja. Kalau misalkan udah selesai, nanti saya lanjut di part 2 nanti ya. Jadi apa yang terjadi di liquidity provider, itu adalah, jadi DEX itu kan nggak ada market maker-nya. Jadi liquidity-nya itu disediakan oleh ya pemain-pemain yang ada di dalamnya juga. Contoh, saya ini ada orang namanya X ya. Bro, saya punya USDT, misalkan gitu. Bro, saya punya USDT. Saya pengen beli BTC. Gimana caranya, bro? Ya, kesinilah. Nah, ini harus ada liquidity, harus ada yang menyediakan
ya stoknya lah. Mungkin kalau kita ngomongin di warung mau beli gula kan berarti harus ada stok gulanya kan, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, yang ini yang nyediain USDT BTC-nya siapa? Ya, para liquidity provider tadi, orang-orang yang menyediakan likuiditas. Nah, caranya gimana? Misalkan saya ingin jadi liquidity provider, ya berarti saya sediakan BTC, saya sediakan USDT juga gitu. Nah, ini saya masukin ke dalam sini dulu gitu, buat jadi liquidity-nya. Jadi pada saat beli jual beli di sini, ya ini kan orang akan ngasih USDT ke sini lalu ngambil BTC gitu kan. Ya nanti ada rebalancing lagi dan ada fee-nya. Nah, fee-nya itu ya dikasihin ke saya gitu, ke si Y ini gitu, seperti itu. Nah, itu makanya liquidity provider itu salah satu cara yang paling menguntungkan. Dan di sini ya kita ibaratnya dapat kue dari setiap hari 12 miliar dolar, kita dapat kue dari itu gitu. Masa nggak mau? Enak kan sebenarnya? Nah, ya saya belum ngebahas tentang resiko dari liquidity provider itu apa, tapi kita coba cara gampangnya dulu ya. Kita cara sweet-nya dulu, bagian manis dari liquidity provider. Ini kan nggak selalu BTC dan USDT kan sebenarnya kan. Nggak selalu guys. Bisa aja kita coba lihat salah satu DEX itu ada, kita coba ke DEX screener ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang suka mainan meme coin nih, coba kita lihat ya. DEX screener di Solana ini apa nih? Ada memeless Memeless Sol, ya kan? Dia dijual belinya pakai Solana kan, ya nggak? Berarti di sini kan kalau misalkan kayak gitu, Memeless ini kita kasih nama aja tadi tulisannya Memeless ya, M aja lah biar gampang ya, M Sol. Berarti kan orang yang mau beli si Memeless ini harus punya Solana gitu kan. Jadi harus ada yang menyediakan likuiditas berupa M dan Sol gitu kan. Nah kalau saya menyediakan M dan Sol, setiap ada orang yang beli di sini, saya akan dapat kuenya dari fee-nya. Nah, kalian lihat aja volumenya berapa di sini. Coba, harusnya ada, kita back dulu tadi. Di sini volumenya 9,3 juta dolar per hari ini. Ya, masa kita nggak mau dapat sebagian kue dari fee-nya tadi? Fee dari 9,3 juta dolar untuk ini doang udah lumayan gitu. Udah gede banget kan? Seperti itu. Nah, di sini jadi setiap kali ada yang beli, saya dapat fee-nya. Fee dapat gitu. Nah, nanti kalau misalkan harga si meme-nya naik dan Solananya naik, nilai ini saya juga naik juga dong dari terhadap USDT ya. Saya cuan lagi. Makin banyak yang beli, makin dapat banyak fee lagi. Jadi double-double cuannya. Nah, resikonya ada, cuma nanti resikonya saya bahas nanti ya. Ini videonya biar nggak terlalu panjang. Jadi itu namanya liquidity provider. Itu cara kita naik level. Nah, kita simpulin aja. Jadi menurut saya level level pakai tanda kutip ya. Level investor kripto ini belum termasuk para airdropper, para developer dan segala macam. Ini khusus untuk investor kripto ya. Nomor satu ya checks only gitu ya. Yang kedua DEX gitu ya, DEX trading. Yang ketiga monetisasi DeFi. Ini kayak lending, staking dan lain-lain. Baru yang paling gede ya monetisasi liquidity provider. Nah, kalau teman-teman pada suka video ini, coba di komen, baru nanti saya coba bikin ya tutorial atau alpha-alpha tentang liquidity provider ini, kalau mau ya teman-teman. Makanya silahkan dicoba, kalau kalian suka silahkan ditonton. Terima kasih telah menonton ya, dipelajari. Nanti kita diskusi juga di komentar dan sampai jumpa.